Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Majelis Ilmu Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan berbicara tentang almarhum Syekh Ali Jaber, khususnya tentang cara atau metode dakwah yang beliau sampaikan selama ini. Tapi pertama-tama tentu kita mengucapkan duka yang sangat mendalam ya. Kita kehilangan betul sosok ulama yang betul-betul bisa menjadikan atau bisa dijadikan panutan oleh kita semua. Ya. Tentu ya kita berharap bahwa almarhum Syekh Ali Jaber mendapatkan tempat yang benar-benar layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sebagai seorang pendakwah, dai, mubalig, Syekh Ali Jaber ini boleh dikatakan sebagai paket komplit, lengkap. Ya. Pertama dari latar belakang keilmuan. Beliau adalah ulama, pendakwah yang mendalami Al-Quran. Karena kita tahu sejak usia 10 tahun, almarhum sudah menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Bahkan di usia 13 tahun sudah menjadi imam ya di salah satu masjid di kota asalnya yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, almarhum sendiri kan belajar memang di Madinah ya dari SD sampai aliyah, lalu melanjutkan pendalaman Al-Qur'annya dengan ulama-ulama terkenal di Arab Saudi. Karena itu memang keilmuannya terutama tentang Al-Qur'an itu sangat mumpuni, tidak diragukan lagi ya. Nah, karena begitu sayangnya cintanya terhadap Al-Qur'an, maka memang dakwah beliau ini sangat menekankan sangat berbasis pada Al-Qur'an. Ya, ketika menjelaskan sesuatu itu sangat runtut, sistematis, ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertama di latar belakang keilmuan sangat mumpuni. Yang kedua adalah dari sisi etika akhlak, Syekh Ali Jaber ini benar-benar sebagai seorang panutan. Ya. Perilakunya atau tingkah lakunya, tutur katanya lemah lembut. Yang ini merupakan khas atau karakteristik warga Madinah ya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman hidup di Saudi antara Mekah dan Madinah, apalagi yang misalnya pernah mukim beberapa waktu yang lama, bisa membedakan ya antara warga Mekah dan Madinah itu kelihatan berbeda. Warga Madinah itu dikenal sangat ramah, ya sopan santun dan begitu mudah sekali membantu orang-orang atau tamu-tamu yang datang. Ya ini salah satu keberhasilan Nabi ya mengubah kota Yathrib, nama aslinya dulu ya, menjadi Madinah. Ya Madinah itu kan selain artinya kota adalah tempat peradaban. Madana itu beradab. Maka orang-orang Madinah adalah orang-orang yang sangat menjunjung peradaban. Bahkan sampai hari ini. Karena itu orang Madinah ya kalau dikatakan kepada mereka atau mereka mengatakan sampai hari ini mereka mengidentifikasi sebagai kaum Ansor. Kaum Ansor itu kan adalah kaum Ansor ya, orang yang atau kaum yang menolong para muhajirin dari Mekah dan Madinah. Ya, karena itu mereka sangat luar biasa, mudah membantu orang lain, tutur katanya sopan santun, dan ini tercermin sekali di dalam diri Syekh Ali Jaber. Ya. Dan menjadikannya seorang ulama yang panutan. Jadi dua latar belakang ini sangat lengkap ya sebagai seorang mubalig atau pendakwah. Nah, teman-teman sekalian, kemudian tentang cara berdakwah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber. Mungkin ada banyak yang perlu dibahas, tapi mungkin saya akan mengambil salah satu contohnya saja, yaitu bahwa Syekh Ali Jaber, dia bukan orang yang suka menghakimi. Di dakwah beliau itu tidak menghakimi. Menghakimi itu artinya apa? Jadi kalau misalnya berhadapan dengan orang yang secara lahiriahnya
belum kelihatan mengikuti ajaran, beliau tidak memandang dengan sinis, tidak memandang dengan buruk, dan seterusnya. Salah satu contoh seperti yang beliau sampaikan di podcastnya Deddy Corbuzier ya, misalnya tentang perempuan yang belum berjilbab. Kata Syekh Ali Jaber, sekali-kali engkau jangan memandang perempuan yang belum berjilbab itu dengan tatapan yang buruk. Maksudnya adalah jangan anggap buruk, jangan langsung kita menganggap buruk orang yang secara lahiriahnya belum berjilbab. Apalagi memandangnya dengan sinis, dan seterusnya lah. Karena apa? Kita tidak tahu misalnya apakah si perempuan ini pernah melakukan 2 rakaat tahajud yang bisa menghapuskan dosanya. Karena urusan Allah dengan hambanya kita tidak pernah tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Secara lahiriah mungkin di pandangan kita belum melaksanakan ajaran. Tapi wallahu a'lam, secara esensinya kita nggak tahu. Ini mungkin bisa diterapkan dalam berbagai hal ya. Ketika seorang mubaligh atau pendakwah gitu menyampaikan ajarannya. Jadi jangan menghakimi orang lain. Nah itu yang saya selalu ingat terkait dengan Syekh Ali Jaber. Ya. Kemudian selain masalah itu juga karena beliau sebagai penghafal Al-Quran, maka kecintaannya terhadap orang-orang yang hafal Al-Quran itu luar biasa. Bukan hanya ditunjukkan oleh kata-kata, tapi juga dengan perilakunya. Mungkin kita masih ingat momen-momen mengharukan ya di acara Hafidz cilik itu, saat ada salah seorang Hafidz cilik namanya Naja, ya karena sesuatu hal gitu ya kan, harus pakai kursi roda ya. Tapi luar biasa hafal Al-Quran, bahkan bisa menebak halaman ketika ditanya oleh jurinya ya. Nah, Syekh Ali Jaber tidak segan-segan untuk mencium kaki Naja, nama anak yang penghafal Al-Quran itu. Bahkan Syekh Ali Jaber tidak segan untuk mengatakan bahwa Naja ini lebih hebat dari dirinya. Ini menunjukkan Syekh Ali Jaber itu seorang yang tawadu luar biasa. Ya. Mengatakan anak ini lebih hebat dari dirinya. Jadi antara keilmuan, kemudian adab, dan cara penyampaian dakwah yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber ini, menurut saya ini betul-betul menjadi panutan kita semua sebagai, terutama sebagai yang bergerak di bidang dakwah ya. Jadi dakwah ala Syekh Ali Jaber ini tidak menghakimi ya, benar-benar mengajak. Karena inti dakwah, da'ayatu itu kan artinya mengajak. Kalau mau balik menyampaikan ajaran, dakwah mengajak, menyampaikan. Artinya apa? Tugas dai itu menyampaikan, mengajak. Seandainya misalnya yang diajaknya belum mau, yaitu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tugas dai sebetulnya sudah selesai ketika menyebarkan, mengajak umat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin hanya salah satu saja yang ingin saya soroti terkait dengan kiprah almarhum khususnya di Indonesia. Nah, beliau ini sebetulnya asalnya dari Madinah tapi telah menjadi warga negara Indonesia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.